Kancil mencuri ketimun. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan nakal. Dia sering menjadi bahan pembicaraan hewan-hewan lain karena kecerdikannya dalam menghadapi berbagai situasi. Suatu hari, kancil merasa lapar dan teringat akan kebun ketimun milik petani yang berada di pinggir desa. Ketimun-ketimun di sana sangat segar dan menggoda. Kancil memutuskan untuk mencuri beberapa ketimun dari kebun itu. Saat malam tiba, kancil berjalan perlahan-lahan menuju kebun Pak Tani. Dia tahu bahwa Pak Tani selalu memasang jebakan untuk menangkap hewan yang mencuri tanaman di kebunnya. Oleh karena itu, kancil berhati-hati dan mengamati setiap sudut kebun dengan seksama. Setelah memastikan bahwa tidak ada jebakan di sekitarnya, kancil mulai mencuri ketimun satu persatu dan memakannya dengan lahap. Namun, kancil tidak menyadari bahwa Pak Tani telah memasang jebakan baru yang tersembunyi dengan sangat baik. Ketika kancil sedang asik menikmati ketimun, tiba-tiba jebakan itu menjepit kakinya. Kancil terkejut dan berusaha melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia. Dia terjebak dan tidak bisa bergerak. Di pagi hari, Pak Tani datang ke kebunnya dan menemukan kancil terjebak di perangkap. Dengan marah, Pak Tani berkata, "Akhirnya aku menangkapmu, kancil. Sekarang kamu akan mendapat hukuman yang setimpal karena telah mencuri ketimun-ketimunku." Namun, kancil tidak kehilangan akalnya. Dia segera berpikir untuk mencari cara agar bisa lolos dari hukuman Pak Tani. Kancil berkata, "Pak Tani, tolong lepaskan aku. Saya janji tidak akan mencuri ketimunmu lagi. Saya akan membantu menjaga kebunmu dari hewan-hewan lain yang ingin mencuri." Pak Tani tertawa dan berkata, "Wah, bagaimana aku bisa percaya padamu, kancil? Kamu selalu curang dan licik." Kancil dengan cepat menjawab, "Jika Bapak tidak percaya, saya akan memberikan hadiah sebagai tanda permintaan maaf. Di hutan ada sebuah gua yang penuh dengan harta karun. Saya akan memberitahu Bapak di mana letaknya." Pak Tani yang penasaran dengan harta karun itu akhirnya setuju untuk melepaskan kancil dengan syarat dia akan menunjukkan lokasi gua tersebut. Setelah kancil dilepaskan, dia memimpin Pak Tani ke hutan yang sangat lebat. Kancil sengaja memilih jalan yang berliku-liku dan sulit dilalui agar Pak Tani lelah dan kehabisan tenaga. Setelah berjalan cukup lama, Pak Tani merasa sangat lelah dan meminta istirahat. Kancil yang cerdik melihat kesempatan itu dan segera melarikan diri ke hutan. Pak Tani yang kelelahan tidak bisa mengejarnya dan hanya bisa mengumpat kesal. Kancil berhasil lolos dari jebakan Pak Tani dan kembali ke hutan dengan selamat. Dia menyadari bahwa kecerdikan dan akalnya telah menyelamatkannya sekali lagi. Sejak saat itu, Kancil lebih berhati-hati dan tidak lagi mencuri ketimun dari kebun Pak Tani. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menggunakan kecerdasan dan akal dalam menghadapi masalah. Namun juga mengingatkan kita bahwa tindakan mencuri adalah salah dan mendapatkan konsekuensi buruk atas hal tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye. Kancil dan ular. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh kehidupan, hiduplah berbagai macam hewan, termasuk kancil yang cerdik dan ular yang licik. Suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan mencari makanan. Dia merasa sangat lapar dan berharap menemukan sesuatu yang enak untuk dimakan. Saat sedang berjalan, kancil tiba-tiba mendengar suara desis dari balik semak-semak. Kancil berhenti dan mengamati sekitar dengan hati-hati. Ternyata suara itu berasal dari seekor ular besar yang sedang merayap mendekatinya. Ular tersebut terlihat berbahaya dan lapar, siap untuk menyerang kancil. Ular berkata dengan suara licik, "Hai kancil, aku sudah lama mengincarmu. Sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Bersiaplah untuk menjadi makananku." Kancil merasa takut, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Sebaliknya, dia berpikir cepat untuk menemukan cara agar bisa lolos dari situasi berbahaya ini. Kancil tersenyum dan berkata, "Oh ular, aku tidak ingin melawanmu, tetapi jika kamu ingin memakanku, aku ingin memberitahumu sesuatu terlebih dahulu." Ular yang penuh penasaran menjawab, "Apa yang ingin kamu katakan, kancil? Katakanlah cepat, karena aku sudah sangat lapar." Kancil kemudian berkata, "Aku tahu bahwa kamu adalah ular yang sangat kuat dan licik. Tapi apakah kamu tahu bahwa ada satu simpul yang bahkan ular terkuat sekalipun tidak bisa melepaskan diri?" Ular merasa tertantang dan sombong. "Tidak mungkin, aku bisa melepaskan diri dari simpul apapun. Tunjukkan padaku simpul apa itu." Kancil yang cerdik melihat kesempatan ini.
Dia berkata, "Baiklah, akan ku tunjukkan simpul tersebut, tapi kamu harus mengikuti instruksiku dengan cermat." Kancil kemudian mengambil seutas tali dari semak-semak dekat situ. Dia meminta ular untuk melilitkan tubuhnya pada tali tersebut, membuat simpul yang rumit sesuai dengan instruksi Kancil. Ular yang sombong mengikuti setiap instruksi Kancil, yakin bahwa dia bisa melepaskan diri kapan saja. Setelah simpul selesai, Kancil berkata, "Nah, sekarang cobalah kamu melepaskan diri dari simpul ini." Ular coba menggeliat dan menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan diri. Tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat simpul tersebut mengikat tubuhnya. Ular menjadi panik dan sadar bahwa dia sedang tertipu oleh kecerdikan Kancil. Ular berteriak, "Kancil, lepaskan aku, kamu menipuku." Kancil tersenyum dan berkata, "Maaf ular, tapi kamu harus belajar bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk mengatasi kecerdikan. Aku akan meninggalkanmu di sini dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagimu untuk tidak mengganggu hewan lain di hutan." Dengan itu, Kancil berlari meninggalkan ular yang terjebak dalam simpul. Ular yang licik tidak bisa berbuat apa-apa selain menyesali kesombongannya dan berharap pada hewan lain yang datang untuk melepaskannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih efektif daripada kekuatan fisik semata. Juga penting untuk tidak meremehkan siapapun dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Begitulah kisahnya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Kancil dan tikus. Di sebuah hutan yang subur dan rimbun, hidup berbagai macam binatang, termasuk kancil yang cerdik dan tikus yang rajin. Suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan mencari makanan. Dia sangat lapar dan berharap menemukan sesuatu yang enak untuk dimakan. Saat sedang berjalan, Kancil mendengar suara kancil yang meminta tolong. Kancil mencari sumber suara tersebut dan menemukan tikus yang terperangkap dalam perangkap yang dipasang oleh manusia. Tikus tampak ketakutan dan berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Kancil yang baik hati mendekati tikus dan berkata, "Hai tikus, apa yang terjadi? Kamu terperangkap di sini?" Tikus dengan suara gemetar menjawab, "Aku terjebak dalam perangkap ini saat mencari makan. Tolong bantu aku keluar dari sini. Aku sangat ketakutan." Kancil mengamati perangkap tersebut dan berpikir sejenak. Dengan menggunakan kecerdasannya, Kancil mencari cara untuk membuka perangkap tersebut tanpa melukai tikus. Akhirnya, Kancil berhasil menemukan cara untuk membuka perangkap tersebut dengan mendorong sebuah tongkat kecil ke arah pengait perangkap, sehingga perangkap terbuka dan tikus bisa keluar. Tikus sangat berterima kasih kepada Kancil. "Terima kasih banyak Kancil, kamu telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa membalas budi baikmu?" Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu membalas budi tikus. Kita hidup di hutan ini bersama dan harus saling membantu. Tapi mungkin suatu hari nanti aku akan membutuhkan bantuanmu." Tikus mengangguk dan semangat. "Tentu Kancil, aku selalu siap membantumu kapan saja kamu membutuhkan." Beberapa hari kemudian, saat Kancil sedang berjalan-jalan di hutan, dia terperosok ke dalam lubang yang dalam dan tidak bisa keluar. Kancil berusaha melompat keluar dari lubang tersebut, tetapi lubang itu terlalu dalam. Dia mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, Kancil teringat pada tikus yang pernah ia tolong. Dengan suara keras, Kancil berteriak, "Tikus, tikus, tolong aku!" Tikus yang sedang berada di dekat situ mendengar suara Kancil dan segera berlari menuju suara tersebut. Dia menemukan Kancil yang terperangkap dalam lubang dan berkata, "Jangan khawatir Kancil, aku akan membantumu keluar dari situ." Terus berpikir keras dan menemukan cara untuk menolong Kancil. Akhirnya dia mengumpulkan beberapa akar pohon yang kuat dan panjang, lalu menjatuhkan ujung akar tersebut ke dalam lubang tempat Kancil terperangkap. Kancil menggigit ujung akar dan tikus serta beberapa teman tikus menarik akar tersebut dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan tikus dan teman-temannya, Kancil akhirnya berhasil keluar dari lubang tersebut.
Kancil sangat berterima kasih kepada tikus. Terima kasih tikus, kamu telah menyelamatkan hidupku. Sekarang aku tahu bahwa saling membantu memang sangat penting. Tikus tersenyum dan berkata, sama-sama Kancil, seperti yang kamu katakan, kita hidup di hutan ini bersama dan harus saling membantu. Aku senang bisa membantumu. Sejak hari itu, Kancil dan tikus menjadi sahabat baik. Mereka selalu membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan di hutan. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya saling membantu dan bekerja sama, serta nilai-nilai persahabatan dan kepedulian terhadap sesama. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Cerita Kancil dan Siput. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan lincah. Kancil seringkali merasa bangga dengan kecepatannya yang luar biasa. Setiap kali bertemu dengan hewan lain, ia selalu membanggakan kemampuannya dalam berlari yang cepat. Suatu hari, saat Kancil sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ia bertemu dengan seekor siput yang sedang melayap pelan di atas tanah. "Hai siput, apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti lelah melayap begitu lambat. Aku bisa sampai ke ujung sungai dalam sekejap saja." "Selamat pagi Kancil, aku sedang berjalan-jalan saja, menikmati hari yang indah. Kecepatanmu memang luar biasa, tapi tidak semua hal perlu dilakukan dengan cepat." "Hahaha, kau lucu siput. Jika aku sepertimu, pasti aku bosan sepanjang hari. Bagaimana kalau kita berlomba? Aku yakin aku bisa mengalahkanmu dalam sekejap." "Baiklah Kancil, kalau kau memang ingin berlomba, aku akan mengikutimu. Tapi kita harus berlomba dengan adil. Bagaimana kalau kita berlomba sepanjang tepi sungai ini besok pagi?" "Tentu saja siput, aku akan mengalahkanmu dengan mudah sampai besok pagi. Sampai jumpa besok pagi." Kancil yang merasa sangat percaya diri langsung pergi dengan perasaan gembira, membayangkan betapa mudahnya ia akan menang. Sementara itu, siput memiliki rencana cerdik untuk menghadapi Kancil. Pada malam harinya, siput mengumpulkan semua teman-temannya sesama siput. Ia memberitahu mereka tentang perlombaan yang akan diadakan keesokan harinya. Siput meminta bantuan teman-temannya untuk bersembunyi di sepanjang jalur lomba, dengan setiap siput berada di jarak tertentu. Semua siput setuju membantu karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengajari Kancil sebuah pelajaran penting. Keesokan paginya, Kancil tiba di tepi sungai dengan penuh percaya diri. Ia melihat siput sudah menunggu di garis start. "Siap untuk kalah siput?" "Aku siap Kancil, ayo kita mulai saja perlombaannya." Dengan sebuah aba-aba, perlombaan pun dimulai. Kancil melesat dengan cepat meninggalkan siput di belakangnya. Dalam waktu singkat, Kancil sudah jauh di depan dan merasa yakin akan kemenangannya. Namun ketika ia berlari lebih jauh, ia terkejut melihat siput yang sama sekali tidak tertinggal, melainkan sudah berada di depannya. "Bagaimana mungkin? Bukankah aku sudah meninggalkan siput di belakang?" Kancil pun mempercepat larinya. Namun setiap kali ia sampai di depan, siput selalu ada di sana, seolah-olah tidak pernah tertinggal. Ini tidak mungkin, bagaimana siput bisa selalu ada di depannya? Setelah berlari tanpa henti, Kancil akhirnya sampai di garis akhir perlombaan. Di sana, ia terkejut melihat siput sedang menunggunya. "Selamat datang Kancil, akhirnya kau siap juga. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Kancil, kau mungkin cepat, tapi kecepatanmu bukanlah segalanya. Dengan kecerdikan dan kerjasama, kami bisa mengalahkanmu." Kancil yang kelelahan dan bingung akhirnya menyadari bahwa siput telah menggunakan cara yang cerdik. Ia belajar bahwa meskipun ia cepat, ia tidak bisa meremehkan kemampuan hewan lain. "Aku mengerti sekarang. Kau dan teman-temanmu sangat cerdik, tidak akan meremehkan hewan lain. Terima kasih atas pelajaran hari ini." Siput tersenyum dan Kancil pun kembali ke hutan dengan hati yang penuh rendah hati. Sejak hari itu, Kancil tidak lagi sombong tentang kecepatannya dan lebih menghargai kecerdasan dan kerjasamanya. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki kelebihan masing-masing dan kita harus saling menghormati dan tidak meremehkan orang lain.
Kancil dan monyet. Di sebuah hutan yang subur, hiduplah berbagai jenis hewan, termasuk kancil yang cerdik dan monyet yang lincah. Suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan mencari makan. Dia merasa sangat lapar dan berpikir untuk menemukan sesuatu yang untuk dimakan. Di tengah perjalanan, kancil melihat monyet sedang duduk di atas pohon dengan seikat pisang yang segar dan matang. Kancil merasa tergoda melihat pisang tersebut dan berencana untuk mendapatkan beberapa buah pisang dari monyet. Dia pun memutuskan untuk mendekati monyet dan menggunakan kecerdikannya. Kancil berseru kepada monyet, "Hai monyet, kamu kelihatan sedang menikmati pisang yang lezat. Apakah kamu tidak ingin membaginya dengan temanmu yang lapar ini?" Monyet yang licik menjawab, "Kenapa aku harus membagikan pisang ini denganmu, Kancil? Aku mencarinya sendiri, jadi aku akan memakannya sendiri." Kancil yang cerdik tidak menyerah begitu saja. Dia memutar otaknya dan menemukan cara untuk mendapatkan pisang tersebut. "Baiklah monyet," kata Kancil. "Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Pemenangnya akan mendapatkan semua pisang ini." Monyet yang senang bermain setuju dengan usulan Kancil. "Permainan apa yang kamu maksud, Kancil?" Kancil menjawab, "Kita akan berlomba untuk melihat siapa yang bisa mengambil buah paling banyak dari pohon itu. Kamu boleh mulai duluan." Monyet yang lincah langsung melompat dari cabang ke cabang, memetik buah-buahan dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, monyet sudah mengumpulkan banyak buah di tangannya. Sementara itu, Kancil hanya duduk di bawah pohon dan menunggu dengan sabar. Setelah monyet mengumpulkan cukup banyak buah, tiba giliran Kancil untuk menunjukkan kemampuannya. Kancil berkata, "Sekarang aku akan menunjukkan caraku." Kancil kemudian berlari ke pohon yang lain yang lebih tinggi dan lebih sulit dijangkau. Monyet mengikuti Kancil dengan rasa penasaran. Namun saat monyet sibuk mengikuti Kancil, Kancil dengan cepat berlari kembali ke tempat monyet menyimpan pisangnya. Dengan cepat dan hati-hati, Kancil mengambil seikat pisang yang ditinggalkan monyet dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Monyet yang menyadari kecurangan Kancil berteriak marah, "Hai Kancil, kembalikan pisang-pisang itu." Kancil hanya tertawa dan berkata, "Maaf monyet, kamu terlalu fokus pada permainan dan lupa menjaga harta karunmu. Lain kali lebih berhati-hati dan tidak serakah." Monyet merasa kesal tetapi juga sadar bahwa dia telah tertipu karena kelicikannya sendiri. Dia belajar pelajaran berharga bahwa kecerdikan dan kehati-hatian lebih penting daripada kelincahan semata. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan perencanaan seringkali lebih efektif daripada hanya mengandalkan kekuatan dan kelincahan fisik. Juga penting untuk tidak serakah dan selalu berhati-hati dalam menjaga apa yang kita miliki. Itulah kisahnya, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah. Kancil dan kerbau. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kancil yang terkenal karena kecerdasannya. Di hutan yang sama, ada pula seekor kerbau yang kuat dan gagah. Kerbau merasa dirinya paling hebat di antara semua binatang di hutan karena kekuatannya. Suatu pagi, kancil sedang berjalan-jalan di tepi sungai ketika ia bertemu dengan kerbau yang sedang berendam. Kerbau melihat kancil dan langsung merasa angkuh. "Hai Kancil, kamu kelihatannya kecil dan lemah sekali. Apa yang bisa kamu lakukan di hutan ini?" ejek kerbau. Kancil tersenyum dan menjawab, "Jangan meremehkan aku. Karena hanya tubuhku kecil, kerbau. Aku punya kecerdasan yang tidak kamu miliki." Kerbau tertawa keras. "Hahaha, kecerdasan? Kekuatanlah yang penting di hutan ini. Apa gunanya kecerdasan kalau tidak punya kekuatan?" Kancil merasa tertantang dan berkata, "Bagaimana kalau kita adakan perlombaan? Aku yakin aku bisa mengalahkanmu meskipun tubuhku kecil." Kerbau dengan keyakinan penuh menyetujui tantangan Kancil. Mereka sepakat untuk mengadakan perlombaan menarik tambang di sebuah ladang yang luas di pinggir hutan. Kerbau yakin bahwa dengan kekuatannya ia pasti akan menang dengan mudah. Pada hari perlombaan, banyak binatang yang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan antara kancil dan kerbau. Mereka semua penasaran bagaimana kancil yang kecil bisa menandingi kekuatan kerbau. Kancil sudah memikirkan sebuah rencana. Ia mengikatkan tambang di pinggangnya dan membawa ujung tambang lainnya ke arah hutan.
seolah-olah ia hendak menarik tambang itu dari balik pohon besar. "Kerbau, aku akan menarik tambang ini dari sini. Kau tinggal tarik dari sana dan kita lihat siapa yang lebih kuat," kata kancil sambil tersenyum. Kerbau merasa heran, tapi tetap menyetujui. Ia berpikir, apapun rencana kancil, aku pasti bisa mengalahkannya. Kancil kemudian mengikatkan ujung tambang lainnya ke sebuah pohon besar yang sangat kokoh di dalam hutan, sehingga terlihat seolah-olah tambang itu dipegang oleh kancil. Ia kemudian bersembunyi di balik semak-semak. "Siap, mulai!" seru kancil dari tempat persembunyiannya. Kerbau mulai menarik tambang dengan kuat. Ia merasa tambang itu sangat berat, lebih berat dari yang ia perkirakan. Ia berpikir kancil pasti sangat kuat. Kerbau terus menarik dengan sekuat tenaga, tapi tambang itu tidak bergerak sama sekali karena diikatkan pada pohon yang sangat kuat. Kerbau semakin kelelahan, tapi ia tidak mau menyerah. Ia menarik dan menarik sampai akhirnya jatuh kelelahan. Semua binatang yang menyaksikan merasa kagum pada kancil karena mereka berpikir kancil berhasil menandingi kekuatan kerbau. Kancil keluar dari persembunyiannya dan berjalan mendekati kerbau yang "Bagaimana kerbau? Masih merasa aku tidak bisa mengalahkanmu?" tanya kancil dengan senyum kemenangan. Kerbau merasa malu dan akhirnya menyadari bahwa kecerdasan kancil memang luar biasa. "Kamu benar kancil, kecerdasanmu memang lebih hebat daripada kekuatanku. Aku mengakui kekalahanku." Sejak hari itu, kerbau tidak lagi meremehkan binatang lain hanya karena mereka lebih kecil atau terlihat lemah. Ia belajar bahwa kecerdasan dan akal budi juga sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada kekuatan fisik. Kancil tersenyum puas. Ia tahu bahwa pelajaran hari itu tidak hanya bermanfaat bagi kerbau, tetapi juga bagi semua binatang di hutan. Mereka semua belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya dan kecerdasan bisa membawa kemenangan dengan cara yang bijaksana. Pesan moral dari cerita ini adalah, cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan akal budi adalah anugerah yang sangat berharga. Kekuatan fisik memang penting, tapi tanpa kecerdasan, kekuatan saja tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Begitulah ceritanya, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Kancil dan harimau. Di tengah hutan yang lebat dan penuh misteri, hidup berbagai macam hewan. Salah satu yang paling ditakuti adalah harimau, si raja hutan yang kuat dan ganas. Tidak ada hewan yang berani melawan harimau karena semua tahu betapa hebat dan berbahayanya hewan tersebut. Namun ada satu hewan yang terkenal karena kecerdikannya, yaitu kancil yang berani padanya. Meski kecil, kancil seringkali bisa mengelabui hewan-hewan yang lebih besar darinya. Suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan di hutan mencari makanan. Ia merasa sangat lapar dan dalam pencariannya membawa dia ke sebuah ladang yang penuh dengan sayuran yang lezat. Tanpa ragu, kancil melompat masuk ke ladang tersebut dan memulai makan dengan lahap. Namun, kancil tidak menyadari bahwa harimau sedang mengintainya dari balik semak. Harimau yang kebetulan lewat melihat kancil yang sedang asik makan, dan dia merasa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan makan siang yang lezat. Dengan langkah hati-hati, harimau mendekati kancil yang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ketika jarak mereka sudah cukup dekat, harimau tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya dan mengaum dengan keras. "Roar! Kancil, sekarang kau tidak bisa lari lagi. Aku akan memakanmu." Kancil terkejut mendengar suara auman harimau. Ia tahu bahwa lari tidak akan menyelamatkannya kali ini, karena harimau terlalu dekat. Namun kancil tidak panik. Ia segera berpikir cepat untuk mencari cara agar ia bisa lolos dari bahaya ini. Dengan wajah yang tenang dan penuh percaya diri, kancil berkata, "Oh harimau yang perkasa, aku sangat senang bertemu denganmu di sini. Sebenarnya aku sedang menunggumu."
Harimau terkejut mendengar jawaban Kancil yang tidak takut sedikit pun kepadanya. Dengan rasa penasaran, harimau bertanya, "Menungguku? Untuk apa? Jangan coba-coba berbohong kepadaku, Kancil. Aku tahu kau hanya ingin melarikan diri." Kancil menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. "Tidak, harimau, aku tidak berbohong. Sebenarnya aku sedang diperintahkan oleh Raja Hutan untuk menjaga ladang ini. Ladang ini adalah tempat penyimpanan makanan rahasia untuk raja, dan aku adalah penjaganya. Tapi karena kau adalah harimau yang hebat dan kuat, aku yakin raja tidak akan keberatan jika aku menyerahkan tempat ini padamu." Harimau yang mendengar kata-kata Kancil merasa bangga dan tersanjung. Ia berpikir bahwa Raja Hutan mungkin benar-benar akan memberinya ladang penuh makanan sebagai hadiah atas kekuatannya. "Benarkah, Kancil? Ladang ini adalah milik Raja Hutan dan kau menyerahkannya padaku?" "Hah?" Kancil mengangguk dengan yakin. "Tentu saja, harimau, tapi kau harus tahu satu hal. Ladang ini dijaga oleh seekor ular raksasa yang berbahaya. Setiap hewan yang mencoba mendekatinya, ladang ini tanpa izin akan dimangsa olehnya. Tapi karena kau adalah harimau yang kuat, aku yakin ular tidak akan berani melawanmu." Harimau mulai merasa ragu, tapi egonya membuat percaya bahwa ia bisa mengalahkan ular manapun. Dengan suara lantang, harimau berkata, "Baiklah, Kancil, aku akan mengusir ular itu dan mengambil alih ladang ini. Terima kasih atas informasi ini. Sekarang pergilah sebelum aku berubah pikiran." Kancil berpura-pura tunduk dengan cepat melarikan diri dari ladang tersebut. Sementara itu, harimau masuk ke dalam ladang, siap untuk menghadapi ular yang diceritakan Kancil. Namun setelah berkeliling ladang beberapa kali, harimau tidak menemukan ular apapun. Harimau mulai terasa tertipu dan marah. Ia menyadari bahwa Kancil telah memperdayainya. Dengan auman marah, harimau berlari keluar ladang, mencoba mengejar Kancil, namun Kancil sudah jauh dan aman dari dalam hutan. Kancil berhasil lolos dari bahaya dengan kecerdikannya. Sementara harimau belajar bahwa tidak ada semua hal bisa dihadapi dengan kekuatan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan seringkali berharga daripada kekuatan semata. Begitulah kisahnya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kancil dan Gajah. Di suatu hutan yang lebat, hidup berbagai macam binatang besar dan kecil. Antara mereka, hiduplah seekor gajah yang kuat dan besar. Gajah ini dikenal sombong karena kekuatannya yang luar biasa. Dia sering mengganggu binatang-binatang lain, dan hal ini membuat para binatang kecil merasa tidak nyaman. Suatu hari, Kancil yang terkenal cerdik melihat gajah sedang menginjak-injak tanaman di hutan. Kancil berpikir keras untuk menemukan cara menghentikan perilaku gajah yang merusak hutan. Dia memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya untuk memberi pelajaran kepada gajah. Kancil mendekati gajah dan berkata, "Hai gajah, aku mendengar kabar bahwa Raja Hutan sedang mencari binatang terkuat untuk menjadi pengawalnya. Kamu pasti sangat cocok untuk tugas itu." Gajah yang sombong merasa tersanjung dan berkata, "Tentu saja aku cocok. Di mana aku bisa menemui Raja Hutan?" Kancil menjawab, "Raja Hutan sedang menunggu di tepi sungai besar. Tapi sebelum kamu pergi, ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Raja Hutan ingin melihat seberapa kuat kamu dengan menarik pohon yang besar yang tumbuh di tepi sungai itu." Gajah setuju dengan tantangan itu dan segera pergi bersama Kancil menuju tepi sungai. Di sana ada sebuah pohon besar yang akarnya mencekap tanah dengan kuat. Kancil menunjukkan pohon itu dan berkata, "Inilah pohonnya. Jika kamu bisa mencabut pohon ini, Raja Hutan pasti akan memilihmu sebagai pengawalnya." Gajah yang merasa yakin dengan kekuatannya segera memegang batang pohon dengan belalainya dan mulai menarik dengan sekuat tenaga. Namun, akar pohon itu sangat kuat dan gajah tidak berhasil mencabutnya meskipun sudah berusaha keras. Sementara itu, Kancil hanya duduk di dekat pohon menontonnya dan tersenyum.
Setelah beberapa saat, gajah merasa sangat lelah dan mulai ragu dengan kemampuannya. Melihat gajah yang kelelahan, kancil mendekat dan berkata, "Mungkin kamu butuh sedikit bantuan. Aku tahu cara untuk mencabut pohon ini dengan lebih mudah." Gajah yang penasaran bertanya, "Bagaimana caranya?" Kancil menjawab, "Aku akan mengikatkan belalaimu dengan pohon ini. Lalu aku akan menggigit akar-akar kecil yang mengikatnya. Dengan begitu, kamu bisa menariknya dengan lebih mudah." Gajah setuju dan membiarkan kancil mengikat belalainya pada batang pohon. Setelah mengikat belalai gajah dengan kuat, kancil berkata, "Sekarang, tarik dengan sekuat tenaga." Gajah pun menarik lagi dengan sekuat tenaga. Tetapi kali ini kancil tidak menggigit akar pohon seperti yang ia janjikan. Sebaliknya, dia mengikat belalai gajah semakin erat pada pohon. Gajah semakin lelah dan akhirnya terjatuh ke tanah karena kelelahan. Saat gajah terjatuh, kancil tertawa dan berkata, "Gajah, kamu memang kuat, tetapi kamu tidak bisa mengalahkan kecerdikan. Sekarang kamu tahu bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk menjadi yang terbaik. Kamu harus belajar untuk menggunakan akal juga." Gajah merasa malu dan menyadari kesalahannya. Dia akhirnya meminta maaf kepada kancil dan binatang-binatang lain yang telah diganggunya. Sejak hari itu, gajah menjadi lebih bijaksana dan berhenti mengganggu binatang-binatang kecil di hutan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan akal seringkali lebih berharga daripada kekuatan fisik semata. Kekuatan harus digunakan dengan bijaksana dan tidak boleh disalahgunakan untuk mengganggu atau menyakiti orang lain. Begitulah ceritanya, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah! Kancil dan buaya. Di sebuah hutan yang subur dan hijau, hiduplah berbagai macam binatang. Salah satu binatang yang paling terkenal karena kecerdikannya adalah kancil. Suatu hari, kancil merasa lapar, memutuskan untuk mencari makanan di seberang sungai. Namun, sungai tersebut penuh dengan buaya yang siap memaksa siapa saja yang coba menyerang. Kancil berhenti sejenak di tepi sungai, berpikir bagaimana cara bisa menyeberang tanpa menjadi santapan buaya. Setelah berpikir sejenak, kancil mendapatkan ide cerdik. Ia memanggil salah satu buaya yang sedang berjemur di dekat tepi sungai. "Hai buaya!" teriak kancil dengan suara lantang. Buaya yang mendengar panggilan itu membuka matanya dan melihat kancil di tepi sungai. Dengan tatapan tajam dan rasa ingin tahu, buaya mendekat. "Ada apa kancil? Mengapa kamu memanggilku?" tanya buaya. Kancil tersenyum dan menjawab, "Aku punya berita penting untuk kalian semua. Raja hutan telah memerintahkan aku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini karena beliau ingin memberikan hadiah kepada kalian semua." Buaya yang mendengar hal ini merasa tertarik dan segera memberitahu teman-temannya. Tak lama kemudian, puluhan buaya berkumpul di tepi sungai, menunggu penjelasan lebih lanjut dari kancil. "Jadi bagaimana caramu menghitung kami, kancil?" tanya salah satu buaya dengan penuh antusias. Kancil yang licik menjawab, "Aku akan menghitung kalian satu persatu, tapi aku perlu kalian berbaris lurus di tepi sungai ini hingga ke seberang. Dengan begitu, aku bisa menghitung kalian dengan mudah." Para buaya yang tidak curiga segera berbaris lurus seperti yang diminta kancil, membentuk jembatan hidup dari satu sungai ke tepi yang lain. Kancil dengan hati-hati melompat ke punggung buaya pertama. "1," kata kancil sambil melompat ke buaya berikutnya. "2, 3, 4, dan seterusnya hingga ia mencapai tepi sungai di seberang. Ketika kancil melompat ke buaya terakhir dan tiba di seberang sungai, ia tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih buaya-buaya, sekarang aku sudah menghitung kalian semua. Ternyata jumlah kalian cukup banyak." Buaya-buaya yang merasa senang karena telah dihitung oleh kancil tidak menyadari bahwa mereka telah dikelabui. Kancil pun melambaikan tangan dan berteriak, "Selamat tinggal buaya-buaya, aku harus pergi sekarang." Kancil dengan cepat berlari masuk ke dalam hutan, meninggalkan buaya-buaya yang mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka merasa marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kancil sudah berada di tempat yang aman. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih efektif daripada kekuatan fisik semata. Kancil berhasil menyelamatkan dirinya dan mendapatkan makanan dengan menggunakan kecerdasannya. Begitulah kisahnya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!
Kancil dan anjing. Di sebuah hutan yang rimbun dan hijau, hiduplah berbagai macam binatang. Salah satunya adalah kancil yang terkenal cerdik. Suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan mencari makan. Ia menemukan berbagai buah-buahan yang segar dan menggiurkan di tengah hutan. Kancil pun memetik beberapa buah dan memulai memakannya dengan lahap. Namun, di saat yang bersamaan, seekor anjing yang kelaparan sedang berkeliaran di hutan. Anjing ini telah berhari-hari tidak menemukan makanan yang cukup dan perutnya terus meronta-ronta minta diisi. Anjing itu melihat kancil yang sedang makan buah-buahan dan langsung mendekatinya dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Anjing berkata, "Hai kancil, aku sangat lapar. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Bisakah kamu membagikanku buah-buahanmu denganku?" Kancil yang melihat anjing mendekat segera memikirkan cara untuk menghindar dari bahaya. Ia tahu bahwa jika ia tidak hati-hati, anjing bisa saja menyerangnya. Dengan kecerdikannya, kancil tersenyum dan berkata, "Tentu anjing, aku bisa memberimu makan, tetapi buah yang kumakan ini tidak cukup untukmu. Bagaimana jika aku menunjukkan tempat di mana banyak buah yang bisa kau makan sepuasnya?" Anjing yang kelaparan dan merasa putus asa segera menyetujui tawaran kancil. "Baiklah kancil, tunjukkan aku tempat itu," kata anjing dengan penuh harap. Kancil membawa anjing ke sebuah pohon besar yang penuh dengan buah berwarna cerah. Namun, buah-buah ini sebenarnya adalah buah yang sangat pahit dan tidak enak. Hanya kancil yang tahu bahwa buah ini tidak layak dimakan. Kancil berkata, "Lihatlah anjing, di pohon ini ada banyak buah. Ambillah sebanyak yang kau mau dan makanlah hingga kenyang." Anjing yang kelaparan segera melompat ke arah pohon dan mulai memetik buah-buahan tersebut. Tanpa ragu, anjing menggigit salah satu buah dan segera merasakan kepahitan yang luar biasa. Wajahnya langsung berubah dan ia segera memuntahkan buah tersebut. "Apa ini kancil? Buah ini sangat pahit. Bagaimana mungkin kau menyarankan aku untuk memakannya?" tanya anjing dengan marah. Kancil yang sudah berada dalam jarak aman tersenyum dan berkata, "Maaf anjing, aku hanya mencoba membantumu menemukan makanan. Ternyata buah itu tidak enak. Tapi cobalah untuk mencari makanan yang lain di hutan ini. Semoga kau menemukan yang lebih baik." Anjing merasa kecewa dan marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan pencariannya untuk makanan lain. Sementara itu, kancil merasa lega karena berhasil mengelabui anjing yang kelaparan dan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan bisa membantu kita keluar dari situasi berbahaya. Juga penting untuk berhati-hati dalam mencari bantuan dan tidak terlalu percaya pada sesuatu yang tampak terlalu mudah atau menggiurkan. Begitulah kisahnya dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!